Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Pakuraga yang menjadi penasaran dengan kenyataan yang dihadapinya tidak dapat menahan diri lagi. Dan kemudian menanyakan pada Raden Kuda Amoksa tentang sikap Raden Rangga yang bermusuhan dengan Anting Wulan yang diketahui adalah putrinya. Maaf, maksud saya, bolehkah saya mengetahui mengapa terjadi permusuhan yang demikian mendalam antara Tuan dan Putri Tuan Anting Wulan? Apa kau bilang? Maaf Tuan, maksud saya mengapa Tuan memusuhi Putri Tuan? Kelihatannya Tuan demikian membencinya. Kau bilang apa? Kau bilang apa? Lepaskan Tuan, lepaskan saya Tuan. Katakan. Lepaskan. Kau bilang apa? Lepaskan Tuan Rangga. Lepaskan. Ayo. Apa yang kau katakan barusan? Siapa putriku yang kau maksudkan itu? Bukankah Nona tadi adalah putri Tuan? Dari mana kau mengetahuinya? Dari Nona itu sendiri, Tuan. Dia yang berusaha untuk menggagalkan rencana saya. Kau dusta. Kau katakan. Ayo katakan bahwa kau mendustaiku. Katakan bahwa kau tidak pernah mendengar wanita itu mengatakan dia adalah putriku. Ayo katakan bahwa kau dusta. Tuhan, saya berkata yang sebenarnya, Tuan. Wanita itu bermaksud menggagalkan rencana saya. Tapi Tuan justru bersikap aneh. Ingin membunuh Nona itu. Putri Tuan sendiri. Dengan tubuh bergetar, Raden Kuda Amoksa melepaskan tangannya dari leher Ki Pakuraga. Sesaat tubuhnya limbung, dan tanpa dapat dicegah lagi oleh Ki Pakuraga yang menjadi keheranan dengan sikap Raden Kuda Amoksa, tubuh laki-laki tua yang tampan itu jatuh terduduk di rerumputan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku telah membunuhnya. Aku telah membuangnya jauh ke dalam hutan. Pastilah dia telah binasa. Tidak. Tuan Rangga. Apakah benar dia tengah berusaha menolongku tadi? Benar, Tuan Rangga. Apakah Tuan Rangga tidak mengetahui bahwa gadis itu adalah putri Tuan Rangga? Tidak, Pakuraga. Putriku sudah lama mati. Aku sendiri yang telah membunuhnya. Jadi tidak mungkin dia itu putriku. Tapi dia mengatakan sendiri, Tuan Rangga. Hamba tidak salah dengar. Pasti dia adalah putri Tuan Rangga. Aku harus bertemu dengannya. Harus. Nah, beristirahatlah, Pakuraga. Tuanku sendiri hendak kemana? Aku hendak tidur di tempatku. Kau tidurlah di sana. Tenda perbekalan itu baru terisi sebagian. Masih tersisa tempat untukmu beristirahat. Nah, aku pergi.
Ya, aku ingat anakku dahulu kuberi nama Wulan. Mengapa aku sampai melupakan itu? Ya, dia pasti telah bertemu dengan ibundanya. Dan dia melihat keadaannya. Dan pastilah ia menjadi marah dan dendam padaku. Padaku yang telah menyiksa ibundanya. Sampit, apakah kau tidak menceritakan semua kisah tentang dirimu? Apakah kau yang memerintah anak itu untuk membunuhku beberapa saat yang lalu? Perempuan Sunda, pengkhianat tidak tahu malu. Dewata aku telah berdosa pada Wulan anakku. Anak itu tidak berdosa. Anak itu tidak bersalah. Tapi telah menjadi tumpahan rasa dendamku padamu. Menjadi tumpuan semua kesalahanku. Wulan, aku telah berdosa padamu, nak. Seandainya benar kau adalah anakku, biarlah aku menderita menjadi tumpuan dendam dan amarahmu. Biarlah, aku rela menerima semua itu. Aku rela, asalkan aku tahu kau, Wulan anakku, telah selamat dan tumbuh menjadi seorang gadis perkasa. Menjadi seorang pendekar muda yang disegani di tanah Pasundan ini. Dewata aku, kebesaran dan kebijaksanaanmu telah kurasakan. Telah kuterima saat ini. Raden Kuda Amoksa, seorang laki-laki setengah umur dengan penampilan yang rapih, seorang laki-laki yang mempunyai semangat serta ambisi yang besar, kini bersimpuh menangis seorang diri di dalam tendanya. Sementara malam menjadi semakin larut, Raden Kuda Amoksa masih terus meratapi nasibnya, meratapi kesalahan-kesalahannya yang telah dibuatnya pada masa-masa lalu. Akan tetapi tanpa diketahuinya, seseorang telah mendengarkan semua keluh kesahnya, mendengarkan semua tumpahan penyesalannya dari sebuah tempat yang cukup jauh, dari rerimbunan dan gelapnya berantara yang membatasi Indraprasta dengan wilayah tetangganya. Dialah Anting Wulan yang berhasil mendengarkan semua penyesalan ayahandanya dengan aji 4 arah pembeda gerak. Aku harus segera bertemu dengan ayahandaku. Aku harus bertemu dan mengajaknya meninggalkan pasukan Indraprasta. Aku harus menemuinya sekarang juga. Hei! Siapa itu? Sial, rupanya aku kurang berhati-hati hingga seorang penjaga berhasil melihat bayanganku. Hei! Siapa yang di sana itu? Ada apa, Kakang? Aku melihat bayangan seseorang yang berkelebat di semak-semak sana. Ayo. Mari kita lihat Adi Waringkas. Baik, Kakang. Mari. Kakang Kakang rupanya terlalu tegang malam ini. Kenapa?
Seekor kelelawar bisa Kakang lihat bagaikan bayang-bayang manusia. Kau jangan mengejekku, Adiwaringkas. Kau dapat lihat sendiri, malam demikian gelapnya. Bagaimana aku dapat melihat bayangan seseorang dengan jelas? Bayangan seekor kelelawar besar seperti itu hampir tidak dapat kubedakan dalam kegelapan seperti ini. Sudahlah Kakang. Marilah kita kembali ke tempat kita. Lihat itu. Beberapa penjaga kelompok lain memperhatikan keributan yang telah kita buat. Tidak ada apa-apa. Mataku agaknya sudah terlalu lelah. Mari kita duduk kembali, Adiwaringkas. Untung dari semak-semak ini, aku berhasil menangkap seekor kelelawar untuk melepaskan kecurigaan penjaga-penjaga itu. Di sanalah kemah ayahandaku. Apakah ayahandaku masih berada di dalam? Aku kira ia belum beranjak dari tempat ini. Biar ku buka kain tebal ini. Siapa? Oh, siapa kau? Siapa kau? Oh, kau Karitu. Belum lagi terpuaskan kerinduan di antara kedua ayah dan anak itu. Tiba-tiba tanpa disadari oleh Anting Wulan yang sedang terbuai oleh cekaman rasa haru dan bahagia, sebuah bayangan berkelebat mendekatinya. Dan kemudian dengan sekali gerak saja berhasil melumpuhkan gadis perkasa yang telah hilang seluruh kewaspadaannya. Kakang Prabu, jangan ganggu dia. Dia adalah putriku. Lepaskanlah totokan Kakang Prabu ini. Anakmu? Iya, benar Kakang. Dia adalah putriku. Lepaskanlah dia. Dia tidak akan membuat keributan lagi di sini, Kakang. Jangan khawatir, Adirangga. Aku akan melepaskan anakmu ini apabila aku telah menjadi yakin bahwa ia benar-benar tidak akan mengganggu dan mau membantu kita. Oh, lepaskanlah dulu, Kakang. Percayalah, dia tidak akan mengganggu kita. Adirangga, aku akan melepaskannya kelak, tapi tidak saat ini. Tapi... apakah karena perempuan yang belum tentu benar putrimu, kau sudah berani membangkang padaku? Oh, ampun Kakang Prabu. Hamba tidak sekali-kali berani membangkang. Tapi... Menyingkirlah, Adirangga. Menyingkirlah dari sisi perempuan itu. Banyak hal yang ingin kubicarakan dengannya. Iya, baik Kakang Prabu. Selamat bertemu kembali, Nona Manis. Apakah benar kau adalah putri dari Adirangga? Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaanku? Baiklah. Agaknya aku harus memberikan pelajaran pada kemenakanku sendiri. Pada kemenakanku yang tidak dapat menghormati paman yang sekaligus adalah junjungannya. Kakang Prabu. Nona cantik, kemenakanku yang manis. Dengarlah, kau tentu masih mendendam kepadaku. Kau masih mendendam karena pusaka itu, bukan? Ketahuilah, pusaka itu kini tidak lagi berada di tanganku. Di manakah pusaka itu sekarang? Seseorang telah berhasil merampas dari tanganku. Karena itu kuharap kau mau melepaskan semua dendammu itu. Dan marilah kita bekerja sama bahu-membahu membangun kebesaran Indraprasta di tanah Pasundan ini. Licik! Kau pasti telah mengelabui diriku. Pengecut! Lepaskan diriku!
Dan marilah kita bertanding 1 lawan 1 secara kesatria. Ayo, lepaskan diriku. Lepaskan. Jaga dan jangan sampai lepas. Aku yakin satu saat ia pasti akan dapat bersama-sama dengan kita. Ia pasti akan dapat menyadari akan arti dari perjuangan untuk menegakkan kebesaran di tanah Pasundan ini. Tidak perlu, Ayahanda. Tidak perlu. Prabu Sora telah mengumbat pembuluh-pembuluh darah terpenting dengan Adibanyu Cakrabuana. Biarlah. Saya akan mencoba untuk melepaskan sendiri. Anting Wulan berusaha untuk melepaskan pengaruh totokan Prabu Sora. Akan tetapi hingga beberapa saat tidak juga berhasil. Sampai akhirnya Anting Wulan menjadi semakin putus asa dan kemudian memejamkan matanya. Dia sudah tertidur. Luar biasa sekali anakku ini. Dapat menguasai dirinya dalam keadaan seperti ini. Apapun yang akan terjadi dengan dirimu, aku tidak akan membiarkan seorang pun mengganggu dirimu. Sekalipun itu Baginda Prabu Sora. Aku harus berupaya agar anakku Wulan lepas dari tangannya. Ya, aku akan berupaya, walau apapun yang akan terjadi dengan diriku. Malam menjadi semakin larut dan semakin larut. Suasana di sekitar tempat perkemahan prajurit Indraprasta demikian lengangnya. Akan tetapi pada akhirnya, kegelapan maupun kesunyian itu pun sirna oleh sang fajar yang diiringi kehadirannya dengan kokok ayam-ayam hutan yang saling bersahutan. Fajar, pasukan Indraprasta berderap berangkat meninggalkan hutan belantara, memasuki desa-desa dan kota menuju Galuh. Sementara itu pada saat yang bersamaan, di tempat yang tidak terlalu jauh dari perbatasan Indraprasta, Mamang Kuraya tengah terpekur duduk menghadapi 2 tubuh yang terbujur kaku di hadapannya. Apa yang harus kulakukan dengan kedua cucuku ini? Keduanya tidak sadarkan diri. Dan ujang pusaka menancap ke dalam dada Purbaya, sedangkan sarungnya menancap di dada Cempaka. Keduanya tidak sadarkan diri yang diciptakan oleh Dewata.